Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Rosyida, mahasiswa dari Universitas Islam Malang, program Pascasarjana Magister Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Standarisasi Mahar Perspektif Maqasid Syariah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Keluarga Sakinah dan Bimbingan Konseling. Fenomena mahar yang terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia, mahar terkadang menjadi kendala tersendiri bagi para calon suami dan calon istri yang ingin menikah. Meminta mahar yang terlalu mahal bisa menjadi ancaman batalnya perkawinan, sebab mahar ini akan erat kaitannya dengan adat istiadat di masing-masing daerah. Ada istilah dari suku Bugis, semakin tinggi gelar, pendidikan, pekerjaan, atau bahkan kecantikan, maka akan semakin tinggi pula nilainya. Ada istilah uang japuik atau bajapuik yang artinya mengundang. Istilah ini berasal dari adat Pariaman, Sumatera Barat. Uniknya, uang japuik ini tidak diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, melainkan sebaliknya. Perempuan bajapuik ini juga didasarkan pada strata sosial, pendidikan, pekerjaan, dan kedudukan laki-laki. Ada istilah jojo di Sumatera Selatan, yaitu kesepakatan berapa jumlah uang yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang biasanya mencapai puluhan juta. Bentuk pemberiannya bermacam-macam, mulai dari makanan, kue, pakaian untuk peralatan rumah tangga. Hal ini juga diberikan berdasarkan status sosial. Di Aceh sendiri ada istilah mayam. Dalam tradisi Aceh, penghargaan terhadap perempuan pun tidak kalah tinggi jumlahnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya mayam yang diberikan. Ada tingkatan 3-30 mayam. Tinggi rendahnya mayam juga berdasarkan kualitas wanita yang akan dinikahinya. Di Kalimantan Selatan ada istilah jujur yang nilainya sekitar 5 juta sampai 20 juta rupiah, tergantung permintaan pihak wanitanya. Dari model mahar yang ada di beberapa negara seperti Arab Saudi, Mesir, termasuk beberapa daerah yang ada di Indonesia, tentu ada maqasid tertentu yang menghendaki mengapa mahar harus ditentukan oleh tempat di mana seseorang berada atau di mana seseorang tinggal. Jadi kesimpulan dari materi ini, bagaimana pelaksanaan mahar calon suami kepada calon istri di masyarakat. Yang kedua, bagaimana mahar dalam perspektif fikih 4 imam. Dan yang ketiga, ada bagaimana standarisasi mahar dalam perspektif maqasid syariah. Dari hasil penelitian, adapun poin pertama yaitu pelaksanaan pemberian mahar calon suami kepada calon istri pada masyarakat. Banyak terjadi perbedaan. Perbedaan terjadi pada jumlah mahar yang diberikan, juga istilah-istilah yang digunakan berdasarkan daerahnya. Hal ini berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat tersebut. Namun, kenyataannya dalam pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Yang kedua, mahar dalam perspektif fikih 4 imam mazhab. Yang pertama, menurut Imam Hanafi, ada batas minimal 10 dirham yang jika diuangkan dengan nilai mata uang rupiah saat ini sebesar 190.000. Menurut Imam Malik, batas minimal 1/4 dinar emas yang diuangkan dengan nilai mata uang rupiah sebesar 950.000. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak ada batasan minimal pemberian mahar. Adapun standarisasi mahar dalam perspektif maqasid syariah. Standarisasi mahar setidaknya tidak memberatkan kedua belah pihak sesuai dengan tujuan dari maqasid syariah. Standarisasi mahar tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak pula menggampangkan urusan mahar. Mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon istri berupa uang atau harta benda yang bernilai dan bermanfaat yang merupakan satu keistimewaan Islam dalam menghormati kedudukan perempuan.
Mahar juga merupakan bentuk pemuliaan Islam kepada seorang perempuan, sehingga jika memang tidak memungkinkan dengan harga yang tinggi, maka pihak perempuan harus mengerti keadaan pihak laki-lakinya. Karena yang terpenting dalam pemberian mahar tidak melanggar makosid syariah itu tadi, yaitu untuk memelihara akal, memelihara agama, memelihara jiwa, keturunan, dan harta. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.